Halo Sobat Atr BPN dimanapun kalian berada, baik lagi nih di sesi diskusi Latsar Kelompok 1B. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mendaging banget, yaitu tentang nilai adaptif. Udah hadir di sini tim narasumber kita ada Kak Yuli, Bang Jasman, Kak Nuraini, Kak Suci. Apa kabar semuanya? Kabar baik, Nan, Baik, sehat. Kak Nisa. Oke, langsung aja nih. Kita baru saja menerima surat edaran terbaru dari Sekretariat Jenderal terkait efisiensi belanja negara tahun 2025. Boleh ditunjukkan Kak Suci? Baik, di surat tersebut tercantum bahwa ada perubahan dari aplikasi AutoCAD berubah menjadi LiberCAD. Oke, langsung aja nih. Kita kan sering banget dengar istilah adaptif. Tapi sebenarnya kenapa sih kita sebagai CPNS perlu banget punya sikap ini? Mungkin Bang Jasman bisa mulai kaitannya dengan tabel perbedaan organisasi yang sering kita bahas di materi. Oke, makasih Kak Nandisa. Jadi gini Kak, kalau kita lihat perbandingannya, dulu organisasi pemerintah itu identik sama organisasi birokrasi. Cirinya apa? Desain yang mekanistik, kaku kayak mesin, otoritasnya sentralisasi, apa-apa harus nunggu bos besar dulu. Terus aturannya banyak banget, rule driven lah pokoknya. Bener banget, Bang Jas. Kalau dulu, tuh kesannya kita kerja kayak robot, cuma nunggu perintah. Nah, sekarang kita dituntut jadi organisasi adaptif. Desainnya organik alias fleksibel, kayak makhluk hidup yang bisa menyesuaikan lingkungan. Otoritasnya desentralisasi, jadi kita di level pelaksana juga harus berani ambil keputusan taktis. Nah, menarik tuh, dari kaku jadi fleksibel. Terus implementasi nyatanya di lapangan gimana? Jangan cuma teori dong. Kak Yuli nih, kita kan kemarin ada tugas penerapan nilai adaptif nih. Kegiatannya apa aja tuh? Ya, nah, contoh konkret yang kita angkat di kelompok adalah mempelajari dan mengoperasikan aplikasi LiberCAD. Ini menarik banget. Kenapa? Karena biasanya kan kita mungkin terpaku sama software pemetaan berbayar yang mahal atau yang itu aja. Tapi karena tuntutan zaman dan efisiensi, kita harus bisa adaptif, cari alternatif teknologi yang open source, yang gratis juga, tapi masih powerful gitu. Wah, LiberCAD ya, itu tantangan baru dong buat yang belum pernah pakai. Terus prosesnya gimana tuh? Kak Suci boleh ceritain nggak tahapannya? Karena Kak Suci ini sebagai penata kadastral. Jelas tantangan. Jadi tahapan itu benar-benar melatih kemandirian kita. Pertama kita harus mencari referensi terlebih dahulu mengenai atau tutorial. Kita bisa mencarinya di website BPSDM ataupun di YouTube. Yang kedua, kita harus mendownload aplikasi tersebut di laptop ataupun komputer. Setelah itu kita mendaftarkan akun pemetaan pada KKP. Setelah didaftarkan, kita dapat mempelajari fitur-fitur dan langsung bisa mengoperasikan buatan dan pengembangan data. Jadi nggak ada tuh nunggu disuapin atau nunggu diklat resmi dulu baru bisa kerja. Keren banget, berarti self learning jalan banget ya. Nah, kalau dikaitkan sama nilai-nilai berakhlak lainnya selain adaptif, masuk kemana aja tuh kegiatannya Kak Nuraini? Oh, tentunya masuk ke banyak nilai, Nan. Pertama jelas adaptif, karena kita cepat menyesuaikan diri sama perubahan teknologi. Yang kedua kompeten, kan kita belajar mandiri, self learning buat ningkatin skill pemetaan kita. Kemudian yang ketiga akuntabel, kita pakai fasilitas kantor, PC atau laptop buat kerjaan yang benar, dan kita bertanggung jawab sama hasil peta yang kita buat, begitu. Izin menambahkan sedikit ya Kak Nuraini, itu juga nunjukin kalau tugas kita sekarang sifatnya terbagi dan koordinasinya yang informal. Kita bisa belajar bareng teman lewat diskusi santai tanpa harus nunggu surat perintah belajar. Sesuai ciri organisasi adaptif tadi. Setuju banget nih. Terus, Kak Yuli, apa sih dampak atau kontribusi kegiatan belajar LiberCAD ini buat visi misi ATR BPN? Emang ngaruh banget ya? Ngaruh banget dong tentunya. Visi kita kan mewujudkan layanan yang maju, modern, dan berstandar dunia. Dengan pegawai yang bisa pakai berbagai tools pemetaan, tentunya yang berbasis IT, kita bisa mendukung nih visi pengelolaan pertanahan yang berbasis digital. Kalau pegawainya gaptek dan nggak mau belajar aplikasi baru, gimana mau modern gitu. Betul, dan ini juga memperkuat nilai organisasi kita, yaitu melayani profesional terpercaya. Profesional itu artinya kita senantiasa bekerja keras meningkatkan kemampuan. Jadi kalau ada kendala lisensi software, misalnya kita tetap bisa kerja pakai LiberCAD karena kita profesional dan punya solusi. Wah, gila sih. Ternyata dari satu kegiatan simpel kayak belajar software baru, maknanya dalam banget ya. Dari mengubah mindset birokrasi kaku sampai mendukung visi misi kementerian.
Intinya sih Nan, di era sekarang ada Kordai. Kalau kita nggak mau beradaptasi, kita bakalan ketinggalan dan pelayanan masyarakat bakalan tertinggal. Mantap banget, closing statement yang on point banget dari Kak Suci. Oke deh, makasih banyak Kak Yuli, Bang Jasman, Kak Nuraini, dan Kak Suci buat ngobrol-ngobrol santainya. Semoga kita semua bisa jadi ASN yang lincah dan terus berinovasi. Amin. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye bye.